Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Wisma Pratista ada di Cimahi. Kalau ke sana lewat ternak sapi perah, dengan hidup saling mengasihi, Tuhan akan memberikan banyak anugerah. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Yesus memasuki sebuah kampung dan seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Hadir bersama saya Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara, akrab disapa Romo Aan. Selamat datang Romo Aan, apa kabar? Kabar baik, Margaret. Kita semuanya selalu sehat. Puji Tuhan, ya terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah saudari-saudaraku sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik, kita mengawali perjumpaan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu melalui Yesus Putramu telah berkenan mengunjungi Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami semakin setia melayani putramu dalam diri sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16. Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Aang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Aku telah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Aan. Romo Aan dari bacaan hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo berikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo? Baik, Margaret dan para pendengar yang terkasih, Oase Rohani Katolik, sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Hari ini kita bersama Gereja Katolik memperingati Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Tadi dalam bacaan pertama, kita diajak oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi jelas apa yang Yohanes ajak kepada kita semua, agar kita ini saling mengasihi. Karena kasih itu sumbernya adalah dari Allah sendiri. Maka kalau kita, setiap orang itu mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan sebaliknya, kalau kita ini tidak mengasihi, berarti kita juga tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Atau yang biasa kita kenal Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dengan demikian, hidup sebagai sesama saudara itu sangat baik jika satu sama lain saling mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah. Itu yang mau disampaikan oleh Yohanes kepada kita semua. Ya, terima kasih Romo. Nah, bicara soal saling mengasihi, maka tadi dikatakan bahwa kalau kita mengasihi, tentunya itu berasal dari Allah. Dan bahkan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Romo, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai orang-orang yang bagi kita, aduh, tidak menyenangkan seperti itu, Romo. Nah, Hmm. kira-kira apa yang Romo mau berikan untuk Margaret agar kita terhadap orang-orang yang sebenarnya, aduh, ini kayaknya nggak sesuai nih menurut kita. Nah, bagaimana sikap dan perbuatan kita untuk menghadapi orang-orang semacam itu, Romo? Nah, ini yang kalau kita, kalau tadi kita mengacu pada bacaan dari Rasul Yohanes, tentunya harusnya kita bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena pasti kita mengandalkan diri kita. Kita menganggap itu adalah kasih kita, sehingga kita susah untuk memberikan kasih itu. Karena kasih yang disampaikan oleh Rasul Yohanes itu adalah kasih yang berasal dari Allah. Kalau sumbernya itu dari Allah, maka ya tentunya kita harusnya mampu untuk memberikan kasih itu kepada sesama kita, sekalipun orang itu atau sesama kita itu mungkin membenci kita, memusuhi kita. Dan itu yang juga diteladankan oleh Yesus sendiri. Kan lebih mudah kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi bukan itu. Lebih dari itu, akan Tuhan Yesus pun lebih dari itu. Bahkan kita diajak untuk mengasihi mereka yang memusuhi kita, yang membenci kita. Nah, kalau tadi Margaret mengatakan, Romo, kok aku masih susah ya untuk ini. Ya jangan mengandalkan diri kita. Jangan-jangan kita merasa, oh ini kasihku, sehingga ketika aku dilukai, ketika aku disakiti, lalu aku ya akan membalas. Gitu. Padahal kalau kasih Allah tidak seperti itu. Kasih Allah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih Allah tidak gigi ganti gigi, mata ganti mata, tidak. Tapi kasih Allah itu justru kebencian, kejahatan dibalas dengan kasih, dengan pengampunan. Nah, kalau kita masih merasa susah, kita masih sulit untuk itu, pertanyaan saya, jangan-jangan itu bukan kasih Allah. Itu kasih kita sendiri, manusiawi banget gitu.
Dan kalau seandainya kita masih merasakan yang seperti itu, mohonlah agar kasih Allah itu ada dalam diri kita. Karena kasih yang punya adalah Allah. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Kalau kita belum punya, mohon, mintalah. Maka Tuhan pasti akan ngasih kasih itu kepada kita. Dan tugas kita memberikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu juga kepada sesama kita. Maka ajakan Rasul Yohanes jelas dalam surat pertamanya, anak-anakku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maka kalau kita belum bisa, aku nggak bisa, berarti aku nggak lahir dari Allah. Aku jangan-jangan belum mengenal Allah. Mungkin Allah yang lain yang kita kenal, gitu. Jadi Iya, jelas ya iya. logikanya apa yang mau disampaikan oleh Yohanes. Ya, terima kasih Romo. Margaret jadi ingat ada suatu perkataan bahwa kalau kita membalas orang yang baik sama kita itu udah hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau orang itu tidak baik dengan kita, tetapi kita membalasnya dan kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan benar-benar mengasihi. Bahkan kalau kita lihat bangun pagi tidur, matahari terbit untuk semua orang ya Romo yang Iya dikasihi betul. Untuk Tuhan. siapa saja Tuhan juga tidak Siapa pilih-pilih. Oh saja. ini hujannya untuk orang yang jahat aja. Ini mataharinya untuk orang yang baik aja kan tidak. Untuk semua. Iya, baik Romo. Ini sangat menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo, mungkin Romo ada apa namanya sharing bagaimana pengalaman-pengalaman Romo dalam berinteraksi dengan umat ataupun dengan apa sesama sesama imam dan sebagainya. Mungkin Romo bisa berbagi untuk Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, tentunya pengalaman saya ya saya rasa sama dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Hanya bagaimana ketika kita menghadapi tantangan-tantangannya. Ya, saya rasa kita semua punya kasih yang dari Allah itu. Semua pasti punya. Hanya masalahnya yang menjadi masalah itu, aku mau nggak memberikan kasih itu kepada sesamaku. Lebih-lebih mungkin yang tidak sefrekuensi dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita, ini yang tentunya menjadi tantangan. Nggak mudah, apalagi kalau itu kepada orang-orang yang jahatin kita, yang mengkhianati kita itu kan lalu nggak mudah untuk itu gitu kan seringkali kemanusiaan kita itu kan lalu kan aku udah dilukai, aku udah disakiti dan sebagainya ya. Tapi tentunya pesan perintah dari Tuhan nggak akan pernah berubah. Situasi kondisi kita apapun nggak akan berubah. Oh, ketika eh, katakanlah ketika kita baik-baik saja, baru kamu bolehlah memberikan kasihmu itu kepada orang lain. Tapi ketika kamu dilukai, ketika kamu ini ya jangan tidak seperti itu. Nggak ada perintah Tuhan yang seperti itu. Perintah Tuhan tetap sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi ukurannya diri kita. Mengasihi sesama itu ukurannya diri kita. Kalau kita pasti semua orang pasti nggak ingin ya dibenci, nggak ingin ya dilukai gitu. Ya maka aku melakukan itu. Lakukan itu. Mengasihi, mencintai, mengampuni itu gitu. Nah, ketika dalam situasi yang tidak mendukung, dalam situasi yang tentunya tidak sempurna, ya kan ada situasi-situasi yang tidak ideal lah katakanlah itu. Nah, itu tetap kasih itu berlaku. Maka bagaimana kita dalam situasi yang tentu nggak ideal, yang ya kalau pengalaman saya ya sudah, aku misalnya eh,
memang udah nggak bisa relasinya dibangun kembali dengan baik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ada kebencian. Udah selesai gitu. Karena apa bagi saya kalau kita masih menyimpan sesuatu, oh masih ketemu misalnya dalam suatu acara dia ada lalu aku menyingkir, aku ini berarti kita yang masih ada masalah menurut saya. Harusnya bagi saya no problem, udahlah ada dia nggak ada dia, bagi aku EGP ya. Aku nggak pernah mempersoalkan itu, nggak apa-apa. Maunya apa? Oke, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting di hatiku udah nggak ada gitu. Nggak ada kebencian, nggak ada ingin membalas seperti itu. Enggak, udah selesai bagi saya. Kalau aku udah menyelesaikan, ya udah selesai. Bahwa pasti nggak bisa yang namanya langsung sempurna. Oke, kita langsung bisa bersaudara lagi, bersahabat lagi ya. Ya itu baik gitu ya. Tapi kalau memang sudah nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah lalu terus-terusan bermusuhan. Selesai bagi saya gitu. End gitu. Sehingga kok nggak mempengaruhi hidupku gitu. Kan aku masih banyak yang harus dipikirkan, tidak hanya dia aja. Kesenangan kalau mikirin dia. Kalau bagi saya gitu. Lebih baik udah Ya, jalani terima hidup kasih Romo. ke depannya gitu. Saya mau menggarisbawahi bahwa firman Tuhan tuh dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu sama, bahwa Allah begitu mengasihi kita tanpa syarat. Apa yang kita lakukan, tetap Tuhan mengasihi kita. Nah, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Romo. Ada tantangan dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam mengatasi tantangan itu, apa yang mungkin Romo lakukan dalam menghadapi tadi? Salah satunya kan apa namanya yang mesti kita pikirkan untuk tidak mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah menyakiti kita. Dalam pengertian kita tidak boleh dendam ataupun tidak boleh membencinya. Nah, tapi dalam menghadapi tantangan itu, apa yang kita lakukan, Romo? Apakah kita berdoa ataukah kita melakukan hal-hal yang baik tanpa kita ingat-ingat itu, atau bagaimana? Mungkin Romo juga mau berbagi untuk kami, Romo. Yang pertama secara rohani tentunya ya pasti berdoa. Ya berdoa, mohon, tentunya permohonannya juga pasti yang ideal juga. Bahwa aku bisa memaafkan, aku bisa eh, mengasihinya gitu. Tapi ini kan konkretnya juga nggak mudah, ya kan? Paling tidak dalam diriku sudah tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi apa ya? Ya intinya saya mau melupakan, dah selesai. Aku nggak akan memikirkan itu lagi dan konkretnya ya yang harus dilakukan adalah apa? Saya memikirkan ke depan bahwa hidupku itu tidak hanya dipengaruhi oleh orang itu kok, gitu. Udah selesai bahwa itu saya punya pengalaman yang nggak enak dengan orang itu udah selesai. Sekarang saya ke depan aja, natap ke depan. Aku mau apa dalam tugas-tugasku, dalam pekerjaanku, misalnya sebagai seorang awam gitu, dengan keluargaku dan sebagainya, gitu. Nggak usah dipikirin lagi itu si A, si B. Udah selesai bagi saya. Untuk apa? Gitu. Itu yang bagi saya membantu saya gitu untuk oh ya fokus aku gitu. Fokus aku ya ke depan udah nggak usah mikirin itu lagi udah selesai kok bagi saya gitu. Udah cukup gitu. Sehingga nggak menambah luka gitu kan, tidak menambah eh, kebencian lagi gitu. Udah selesai bagi saya dah saya langsung saya yang saya lakukan seperti itu. Ya secara rohani iya tapi konkret yang saya lakukan ya oke saya ke depan aja udah mau apa udah kayak gitu nggak usah diladenin ibaratnya gitu loh bagi saya seperti itu. Baik, Romo. Berarti tadi kita perlu berdoa, juga rasa syukur kita, apa yang sudah kita alami, dan tadi secara konkret kita selalu berpikir yang positif ke depannya, Romo ya. Itu akan membawa ke kita pada kesejukan dan kita melakukan sesuatu hal yang tidak mengungkit-ungkit lagi hal-hal yang negatif yang sudah terjadi, hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
terkasih, kita sudahi dulu pada sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Aan dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Aan, kalau tadi kita sudah bicara mengenai kasih Allah di sesi yang pertama, pada sesi yang kedua ini sepertinya juga mengenai kasih Allah, tetapi lebih menjurus kepada bacaan Injil, renungan atau inspirasi apa yang Romo mau bagikan untuk Margaret dan sahabat Baik, Oase Rohani baik Katolik. pertama-tama untuk para sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27 itu eh, kisah sebuah keluarga. Tiga bersaudara yang hidup saling mengasihi, kita udah pasti itu saling mengasihi. Marta, Maria, dan Lazarus. Dan mereka bertiga ini sebagai orang kudus karena cara hidup mereka dalam keluarga. Hidup sebagai sesama saudara, hidup saling mengasihi. Kalau kita masih berkaitan dengan tema bacaan yang pertama tadi. Mereka sungguh menghayati kehidupan yang penuh kasih itu sebagai jalan kekudusan. Dengan demikian, jalan kekudusan tidak lain adalah jalan kasih itu sendiri. Maka Marta, Maria, Lazarus adalah mereka disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus. Nah, disitulah. Maka dalam kisah ini dikisahkan bagaimana keluarga sahabat-sahabat Yesus ini, ya, keluarga kudus sahabat-sahabat Yesus ini, eh, salah satu anggota keluarganya meninggal, yaitu Lazarus. Dan banyak orang datang untuk menghibur kedua saudari perempuan ini di tengah suasana duka yang mendalam. Di sana ada percakapan antara Marta dan Yesus yang menghadirkan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Marta? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan ini menunjukkan bahwa Marta percaya akan kuasa Yesus. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami siapa itu Yesus. Namun ia tetap membawa harapan bahkan dalam situasi yang sudah tampak tidak mungkin. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi itu ungkapan iman Marta. Meskipun sebetulnya nggak sepenuhnya dia kenal Yesus. Tapi dia yakin, dia percaya. Lalu Yesus mengungkapkan identitas yang sesungguhnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa kebangkitan bukan hanya suatu peristiwa masa depan, tapi pribadi Yesus sendiri adalah sumber hidup dan kebangkitan itu. Dengan kata lain, barang siapa bersatu dengan Yesus, ia punya hidup yang tidak dapat dihancurkan oleh kematian. Maka iman yang teguh itu, jadi lalu Marta menjawab dengan pengakuan iman yang mendalam. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Di tengah dukanya, Marta tetap percaya pada Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Dan iman seperti inilah yang diharapkan dari kita semua sebagai pengikut Kristus. Nah, itu saya rasa ini pesan dari Injil Yohanes.
Baik, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi, penguatan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada tentang apa yang Tuhan Yesus sabdakan lewat Injil Yohanes ini. Romo, kalau tadi kita melihat dua saudara, Maria dan Marta, seringkali kita dalam percakapan-percakapan rohani itu sering membandingkan antara Maria dan Marta. Nah, sebenarnya dalam Injil Yohanes ini apa sih yang menjadi harapan Tuhan Yesus kepada kita? Apakah kita lebih seperti Maria kah? Ataukah ada keseimbangan antara Maria dan Marta yang kalau kita lihat di sini Marta dalam sebenarnya tadi dikatakan bahwa Marta sebenarnya percaya sama Tuhan tetapi belum mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, mungkin Romo bisa berbagi buat kami. Nah, itu tentunya proses beriman ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita nggak bisa membanding-bandingkan antara Marta dan Maria. Lihat konteksnya dulu. Ini konteks dalam kedukaan. Konteks yang lain ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta juga, ya kan, tapi konteksnya berbeda. Dia kunjungan, Yesus mampir, lalu ya Marta mau menampilkan sebagai tuan rumah yang baik. Maka dia ya pokoknya repot aja lah gitu. Kita seperti kita lah, ya kan. Oh, ada tamu agung, tamu yang kita hormati, pasti kita pun juga akan repot. Seperti itu. Tapi Maria waktu itu kan tahu persis siapa Yesus, maka udahlah aku dengerin dulu kan gitu. Tapi nggak ada yang salah, ya semuanya tentunya baik. Hanya eh, prioritas yang dibutuhkan, prioritas mana sih gitu. Lalu kalau dalam konteks ini adalah konteks di mana mereka keluarga ini sedang berduka. Maka saya rasa pertama, kenapa tadi Marta belum begitu yakin dan percaya itu kemanusiaannya Marta. Marta masih tetap sama seperti Marta yang sebelumnya. Maka dia kan mengatakan di awal sekiranya eh, Tuhan datang, pasti saudaraku nggak akan meninggal kan gitu. Ini udah meninggal gitu. Jadi itu memang ya apa ya eh, keyakinan Marta seperti itu dan ternyata itu didukung oleh keyakinan bangsa orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa nyawa orang yang meninggal itu kalau belum 3 hari itu masih ada di dekat jasadnya. Ya, ada di dekat jasadnya sehingga bisa dipanggil kembali gitu. Maka ini yang diyakini Marta. Marta meyakini itu sekiranya engkau datang pasti saudaraku nggak akan ini. Maka tapi langsung dia kan mengatakan, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini suatu pengakuan bahwa Marta udah yakin bahwa oh dia Tuhan loh. Ini putranya. Kalau putranya minta sesuatu pasti Tuhan akan ngasih deh. Gitu. Itu menjadi imannya itu. Maka dia ungkapkan itu gitu. Dan pasti Maria, kenapa Maria tidak ditunjukkan di sini? Maria pasti menunjukkan kemanusiaan. Dia nangis pasti. Dia sedang berduka. Ya sudah dia nggak banyak bicara. Dia diam. Ya seperti yang dia lakukan sebelumnya juga kan dia hanya diam. Duduk dekat kaki Tuhan. Itu. Ini juga dia pasti diam di dekat jenazah adiknya, saudaranya, gitu dia nangis pasti gitu kan. Tapi yang berontak siapa kemanusiaan Marta gitu sih seperti kita lah. Pasti kita kan nangis-nangis lalu aduh Tuhan coba Tuhan kemarin datang pasti saudaraku ini nggak mati ini gitu. Gitu. Tapi itu imannya Marta. Iman Marta yang manusiawi banget mewakili kita sebetulnya. Gitu loh. Ketika Yesus datang bertamu ya kita ribut kan, ribet sendiri kan, ini itu dan sebagainya gitu. Sekarang kita berduka siapa yang juga ribet, yang juga ribut ya, yang tamu ribet. Ketika adiknya meninggal ribut kan, yang ribut siapa? Marta juga. Itu kemanusiaan. Jadi hanya mau ditunjukkan Marta itu memang
pribadi ya yang sangat manusiawi banget seperti kita, mewakili kita. Gitu. Dia dia menyampaikan, aduh Tuhan, coba Tuhan datang pasti nggak mati deh gitu. Tapi aku yakin, aku percaya kalau Tuhan berbuat sesuatu pasti bisa gitu. Nah itu yang diyakini oleh Marta dan ditanggapi oleh Yesus imannya itu gitu. Ya, Baik, terima kasih Romo Aan dan Romo dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil pada hari ini. Mungkin Romo mau memberikan benang merahnya untuk kita semua, Romo. benang merahnya tentunya kalau kita bicara tentang kasih, itulah kasih Allah kepada kita. Ya, maka surat pertama Rasul Yohanes mengatakan itu, anak-anakku, saudara-saudaraku, kita harus saling mengasihi karena kasih itu adalah dari Allah, Deus Caritas Est. Itu yang menjadi tentunya benang merah. Pokoknya di situ, sumbernya di situ. Dan pengalaman keluarga Marta dan Maria Lazarus yang meninggal itu juga karena belas kasih Allah kepada keluarga ini. Sehingga Lazarus dibangkitkan, Lazarus dihidupkan. Dan itu tentunya kasih itu harus ditanggapi dengan iman. Iman dari kita. Sehingga apa? Eh, ketika kita menanggapi kasih itu dengan iman kita, maka dengan yang memusuhi, dengan yang mengkhianati, kita tetap bisa mengasihi. Begitu juga ketika kasih itu kita tanggapi dengan iman kita. Ketika yang bagi kita mungkin mustahil, nggak mungkin, tapi bagi Tuhan terjadilah. Lazarus bangkit, dibangkitkan. Itu karena apa? Kasih. Kita yang menanggapi dengan iman kita, kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka tentunya sabda Tuhan hari ini mengundang kita. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita? Apakah kita juga membawa seluruh luka, kegagalan, kehilangan kepada Tuhan dengan iman? Ya, dengan iman kita. Dan yang ketiga, apakah kita tetap berharap kepada Tuhan meskipun situasi terlihat gelap dalam hidup kita? Ya, jadi pertanyaan tiga ini menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Baik, Romo, terima kasih atas inspirasi yang Romo sampaikan kepada kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Aan. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengakhiri perjumpaan kita, renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas persekutuan kudus dengan Yesus Putramu. Semoga kami setia mendengarkan Putramu agar kami dapat berkembang dalam cinta kasih. Dan bersama keluarga Santa Marta, Maria, dan Lazarus, kami juga punya iman seperti mereka untuk saling mengungkapkan kasih satu sama lain, sehingga kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, karena Engkau adalah kasih. Maka ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, biarlah kasih itu selalu ada dalam diri kami, sehingga kami mampu mengungkapkan kasih itu dalam hidup kami setiap hari. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Antonius Suhardi Antoro dan Margaret Indriana, mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini, yaitu kasih untuk kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Matahari pagi tidak pernah meredup, tupai melompat tidak kehilangan akal. Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, yang percaya padanya beroleh hidup kekal. Salam damai, Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dadah.